Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa mata kuliah Manajemen Operasional. Hari ini merupakan hari perkuliahan pertama di mana saya memberikan sedikit tambahan wawasan kalian dengan melakukan audio visual ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siti Mariam, pendidikan saya D3 IPB, S1 saya dari Universitas Brawijaya Malang, S2 saya Magister Hukum Bisnis UGM, dan saat ini saya merupakan kandidat Doktor Ilmu Manajemen dari Universitas Pajajaran. Kalian bisa menghubungi saya melalui email saya mari.perkuliahan@gmail.com ataupun melalui kontak saya melalui WA saya 0821 100 4889. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya juga akan membacakan kontrak perkuliahan. Jadi perkuliahan kita ini terbagi atas 14 kali pertemuan, di mana ada tugas individu sebanyak 2 kali, yaitu pada pertemuan pertama dan ke-8. Lalu ada tugas kelompok, yaitu pada pertemuan kedua dan ke-14, jadi sebanyak 2 tugas kelompok ini. Lalu ada kuis sebanyak 2 juga, 2 kali kuis, yaitu pada pertemuan ke-6 dan ke-13. Nah, di luar itu kalian wajib juga mengikuti UTS dan UAS. Kita jadi diwajibkan juga di sini nanti terkait penilaian kalian. Kalian harus aktif juga dalam kehadiran kalian. Untuk kehadiran kalian itu memiliki nilai 10%, untuk UTS memiliki 20%, UAS memiliki nilai 30%, kuis memiliki nilai 20%, dan tugas memiliki nilai 20%. Nah, topik yang akan kita bahas sebelum UTS terbagi atas 7 materi. Yang pertama adalah pengantar manajemen operasional. Yang kedua, operasi dan produktivitas. Yang ketiga, peramalan 1. Yang keempat, peramalan 2. Yang kelima, strategi operasi. Yang keenam, desain produk dan jasa. Dan yang ketujuh, review materi. Selanjutnya, setelah UTS, kita akan membahas 7 topik yang lainnya. Yang pertama, yang merupakan pertama ini adalah yang ke-8, yaitu strategi, proses, lokasi, dan tata letak. Lalu manajemen proyek. Manajemen proyek yang kedua dan manajemen proyek yang ketiga merupakan pembahasan 11. Dan yang ke-12 adalah SDM dan desain kerja. Dan yang ke-13 adalah penjadwalan dan penugasan. Dan yang terakhir adalah manajemen persediaan. Buku-buku yang bisa kalian baca antara lain adalah Operation Management, itu oleh J. Heiser dan Barry Render. Lalu kalian juga bisa membaca buku Operation Management, di sini ditulis oleh Roger. Lalu di sini juga kalian bisa membaca Manajemen Operasi yang ditulis oleh Sobarsi Kosasi, serta Manajemen Operasi yang ditulis oleh Pangestu Subagio, maupun buku-buku yang terkait manajemen operasional yang bisa kalian jadikan referensi. Silahkan untuk dibaca. Nah, sekarang kita memasuki materi kita. Apa yang dimaksud dengan manajemen operasional? Nah, manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasi adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi, sistem operasi, dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis, dalam hal ini adalah perusahaan, paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu fungsi pemasaran yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua adalah fungsi keuangan, finance function, yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalamnya perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, yang ketiga adalah fungsi produksi atau operasi yang berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
Mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari? Nah, manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi, maka mau tidak mau harus mempelajari konsep manajemen operasional. Yang kedua, dengan mempelajari manajemen operasional ini, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, dengan mempelajari manajemen operasional, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Yang keempat, karena manajemen operasional merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat diartikan efektivitas dan efisiensi manajemen operasional akan berdampak besar bagi perusahaan. Nah, ruang lingkup tanggung jawab seorang manajer operasional. Yang pertama adalah desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Nah, yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan, sehingga aturan maupun produser untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dibakukan. Yang ketiga adalah desain, proses, dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Dan yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Yang keenam, adanya sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. Nah, keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Yang kedelapan adalah manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Dan yang kesembilan adalah keputusan tentang jadwal operasional merupakan hak kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. Yang ke-10 adalah pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Lalu bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional? Yang pertama adalah manajer pabrik. Manajemen pabrik termasuk dalam keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang diperlukan di pabrik. Yang kedua adalah direktur pembelian, mengenai fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, diintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supplier sampai distributor, dan mengkoordinasi aktivitas operasi. Yang ketiga adalah manajer mutu. Nah, manajer mutu ini mengenai konsep statistik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antaranya semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Lalu yang keempat adalah konsultan perbaikan proses.
Ini berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima adalah manajer dan perencana rantai pasukan. Nah, ini bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material, recruitment, planning, supply chain management, serta teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis maupun konsep penjadwalan dan persediaan. Contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama adalah produk barang. Di sini ada manufaktur, ada pertanian, produk perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, ada pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, dan perumahan. Lalu untuk produk jasa, contohnya ini jasa profesional, jasa pendidikan, jasa hukum, jasa kesehatan, lalu jasa perdagangan, adanya layanan masyarakat, jasa transportasi, jasa perbankan, jasa asuransi, jasa hiburan, jasa administrasi, jasa real estate maupun jasa perbaikan. Nah, beberapa perubahan yang terjadi saat ini dalam manajemen operasional itu pada saat di era sebelum globalisasi ini lebih banyak difokuskan pada lokal atau nasional dengan jumlah pengiriman besar, pembeliannya dengan penawaran yang rendah, dan pengembangan produknya lambat, dan produknya yang standarisasi serta adanya spesialisasi pekerjaan. Sedangkan pada saat kondisi saat ini lebih difokuskan pada global, aspek global, di mana pengirimannya melalui just in time, lalu dilakukan kemitraan rantai pasukan, dilakukan perencanaan sumber daya perusahaan, dan perdagangan dilakukan melalui e-commerce lebih banyak, dan dilakukan pengembangan produk dilakukan secara cepat dengan aliansi dan desain yang lebih unik, lalu adanya kerjasama. Nah, lalu ada customization, masa dengan penekanan pada kualitas, dan lebih ditingkatkan dalam pemberdayaan sumber daya teknologi, sumber daya manusia yang ada. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya, yang pertama adalah adanya biaya yang rendah sehingga terjadinya komunikasi yang global, dan karena teknologi meningkat sehingga semua aspek ini akan lebih mudah, lebih cepat, lebih terintegrasi sehingga transportasi juga menjadi semakin lancar. Lalu adanya siklus produk yang lebih singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang sudah banyak yang bermain di dropship juga. Jadi yang tadinya modal utama itu adalah uang, sekarang untuk para pemain yang pengecer dan lain-lain itu sudah tidak seperti era yang lama. Lalu penekanan pada mutu pemasok yang terlibat dalam peningkatan produksi ini semakin dimaksimalkan. Lalu adanya siklus hidup produk yang lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional semakin meningkat, dan pasar global yang berlimpah. Jadi semakin tingginya komunikasi semakin mempermudah kita dalam melakukan proses produksi barang kita. Lalu adanya proses produksi juga dengan adanya di era global ini akan semakin lebih fleksibel, karena juga kita dipengaruhi juga oleh kondisi sosial budaya saat ini. Nah, demikian para mahasiswa mata kuliah manajemen operasional. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Saya berharap kita akan bertemu di kelas juga pada sesi berikutnya, dan kalian tetap bisa mengikuti melalui audio visual yang memang saya persiapkan khusus untuk kalian. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.